IHT ini saya bagi 2 sesi. Yang pertama itu sesi pengenalan mengenai budaya positif di sekolah. Materinya semalam sudah saya sempat share. Kemudian pertanyaan pemantik juga di Jambot sudah saya share ya. Dari sekian banyak Bapak Ibu, alhamdulillah ada sekitar 5 orang yang isi. Lebih pas saya lihat itu nama saya 8. Dan alhamdulillah juga apa yang sudah diisi Pak Tosi dihapus, diisi lagi dihapus lagi. Ternyata seru ya Jambot ya, ada yang dicoret-coret gitu. Tapi emang itu harus begitu Bu, harus begitu. Kalau kita mau mengenal sesuatu, mengenal aplikasi, jangan takut bakal rusak, nggak bakal rusak gitu. Jangan takut bakal error, ya nggak bakal error. Termasuk nanti dengan Canva. Baik Bapak Ibu, ya saya mencoba mempresentasikan apa itu budaya positif karena nanti kita nyambung dengan pembelajaran Canva. Jadi saya presentasinya menggunakan Canva sambil kita mengenal ya Canva. Nanti kalau Bapak Ibu membuat video, nah menunya ada di sini video. Tapi nanti ya kita prakteknya setelah istirahat. Oke, sekarang kita masuk ke budaya positif. Nah ini. Budaya positif. Perlu nggak kita lihat dulu Jambot yang kemarin, Jambot yang semalam? Kita lihat ya. Kita lihat dulu ya Jambot ya Pak. Nah Bapak Ibu, Jambot ini mungkin Bapak Ibu kalau pernah membuka menu-menu di Google, ya di sini sebenarnya Jambot ini ada di sini. Nah ini Jambot. Jadi belajar ID yang kita gunakan itu sangat banyak sekali fiturnya. Kalau yang masih baru pertama kali menggunakan Jambot, ada di mana sih Jambot? Ternyata ada di akun kita sendiri. Ini Jambot nih. Nah, nih. Ya, Jambot ya kan bahasa orang Indonesia, orang Kaujo. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya yang pertama ini pertanyaan pemantik apa tuh? Kan udah ada yang geser lagi, entah siapa ini yang geser ini? Hilang ya. Pertanyaannya jadi hilang nih. Nah, ini ya. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Ini ada yang sangat luar biasa jawabnya, supaya tidak negatif. Betul ya? Betul itu, supaya tidak negatif. Tapi kalau banyak berbuat negatif jadi positif boleh. Itu kalau hukumnya perkalian bisa Pak. Tapi kalau hukumnya penjumlahan jadi banyak negatif. Satu negatif jadi positif. Ya, hukum kalau itu harus dikalikan dulu Pak. Yes. Nah, Mbak buat. Oh ya, mohon maaf Pak, sedang S2. Wah, lu cek ya. Mohon maaf, S2 baru setengah semester. Nah, Bapak Ibu, kira-kira penting nggak menciptakan suasana atau lingkungan yang positif di sekolah kita? Penting ya. Lalu bagaimana Bapak Ibu saling berinteraksi? Baik antar guru dengan murid, guru dengan staf TU mungkin, atau guru dengan tenaga keamanan dan tenaga kebersihan. Bagaimana kita di saat jalan di selasar depan kelas, saat kita bertemu dengan guru, bagaimana kita bertegur sapa? Apakah di saat saling lewat, saya dengan Bu Wit misalnya berpapasan, apakah Bu Wit nunduk, jadi saya juga nunduk gitu? Atau menyapa hai gitu. Ya, kalau saya biasanya kalau berpapasan, biasanya ibu-ibu tuh ngelihatnya nggak mau ke saya Bu,
Ada yang lihat pura-pura ke bawah, ada yang pura-pura ke atas gitu ya. Tuh, makanya suka saya ledekin, awas Bu nabrak gitu. Ya, sangat penting ya, sangat penting bahwa kita menciptakan lingkungan positif ini. Karena apa? Karena anak-anak kita pasti mencontoh, pasti melihat apa yang mereka lihat dalam diri kita. Karena profesi guru itu katanya melekat ya. Karena profesi itu katanya melekat tidak hanya di sekolah tapi di luar sekolah pun tetap guru. Makanya saya kalau di daerah Legok sana kalau ketemu orang-orang dipanggilnya Pak Guru. Padahal mah belum tentu gitu ya. Jadi gurunya tahu benar, tahu enggak, tapi tetap aja panggilnya Pak Guru. Ya. Kita ke pertanyaan kedua. Bu Pri Hajati masuk nih. Sebagai pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di sekolah? Bagaimana? Ini ada hubungan positif yang terjalin melalui komunikasi tidak hanya dilakukan pada siswa saja, namun juga pada orang tua. Berarti ini komunikasi yang terbangun di dalam kelas ataupun di dalam sekolah itu menciptakan lingkungan yang positif ya. Tentu saja komunikasi yang positif pula. Jangan sampai kita seorang guru sebagai pendidik di sekolah komunikasinya atau bahasa yang disampaikannya itu yang keluar bahasa yang tidak seharusnya. Apalagi didengar oleh anak-anak. Kalau mungkin bercandaan dengan guru-guru lain untuk membangun suasana yang enak gitu ya, mungkin nggak masalah. Tapi kalau sampai terdengar dengan anak-anak, ini yang menjadi tujuan pendidikan itu jadi melenceng jauh. Kemudian ini ada jawaban yang kedua, dengan cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan apresiasi pada siswa saat kegiatan belajar di dalam kelas atau di luar kelas. Luar biasa nih, berarti menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ini selaras dengan IKM ya Bapak Ibu ya, bahwa ada salah satu kemampuan guru atau kompetensi guru dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satunya menciptakan kelas yang menyenangkan. Dengan kelas yang menyenangkan, insya Allah anak-anak akan kangen terus masuk kelas. Kemudian yang ketiga, dengan cara menciptakan suasana sekolah yang tidak negatif. Tuh, luar biasa. Kayaknya ini sama nih dengan yang nomor 1. Iya, padahal harusnya dinamain ya. Kenapa nggak dinamain ya Bu Haji ya? Itu Bu Epa. Ini cuma Bu Epa doang nih sendiri sama Bu Hajiin. Mana Bu Epa tadi? Bu Epa mana Bu Epa? Tuliskan satu harapan besar Bapak Ibu untuk sekolah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Aman dan terjaga sehingga proses belajar mengajar bisa menjadi kondusif. Menjadikan sekolah yang aman, ramah dan inklusif. Dapat menjadi tempat perubahan yang inklusif, perubahan dari buruk ke baik, terampil, mandiri, tidak bisa jadi bisa. Dapat menjadikan sekolah yang berprestasi dan tetap menjaga kredibilitas serta sekolah yang nyaman untuk belajar. Luar biasa Bu Hajiin dan Bu Epa. Luar biasa. Biasa di luar. Jadi Bapak Ibu, harapan besar atau harapan Bapak dan Ibu harusnya menjadi visi di sekolah. Jadi visi sekolah itu seharusnya terwujud atau tersusun dari kumpulan harapan Bapak dan Ibu. Kemudian visi itu kita gunakan sebagai pegangan atau petunjuk arah dalam mendidik. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu hafal nggak visi sekolah ini? Ada di depan. Nah, makanya kalau visi itu berguna sebagai pegangan kita, sebagai petunjuk arah kita dalam mendidik, nah bagaimana
bagaimana itu menjadi pegangan kita kalau kita tidak hafal visi sekolah kita? Ada yang hafal nggak visinya? Yang ngetek aja lupa. Visi itu yang menempel Pak Yudi, mungkin Pak Yudi hafal visinya. Terwujudnya pendidikan apa tuh? Pendidikan terwujudnya pendidikan yang optimal, kemudian siswa yang berkarakter, mandiri, berakhlak mulia, dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Kalau nggak salah seperti itu ya. Betul. Baik, kita kembali ke laptop. HP-nya kembali ke laptop dulu. Daun pandan. Nah, Oh. ini ya Bapak Ibu, hari ini skenario pembelajaran seperti ini. Pembukaan 15 menit, ada penyambutan, tadi penyambutan sudah oleh Pak Kabid, oleh Ibu pengawas kita dan kepala sekolah. Berdoa sudah oleh Pak Tosi, ice breakingnya belum ya. Penjelasan tujuan dan kesepakatan belajar. Kemudian yang kedua ada pemaparan materi sekitar 60 menit. Kemudian ada penutup, nanti Bapak Ibu bisa belajar menuliskan refleksi seperti yang tadi Bu Elsa. Enaknya kopi bawa ke sini Bu, sambil kopi. Ini di HP juga ada sih. Kode, Pak Materi minta kopi. Kode. Ayo coba ya. Topik yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi. Oh udah tampil tadi. Ini ya. Sudah ada apa ini? Ini yang akan kita pelajari atau kita kenal. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat Bapak Ibu bisa memahami dari enam konsep inti budaya positif. Nah ini, sebagai seorang guru, kita ini diibaratkan seperti petani. Ya, tetap Ki Hajar Dewantara ini kan sebagai bapak pendidikan kita. Banyak filosofi yang bagus untuk para pendidik. Ya, jadi sebagai guru kita diibaratkan sebagai petani. Petani itu tugasnya apa Bapak Ibu? Betul. Apa lagi? Betul. Merawat tanaman, memanen tanaman. Betul. Jadi kan sebelum tanaman itu bisa dipanen, udah pasti pendidik itu memastikan tanamannya tumbuh dengan baik agar hasilnya bisa dipanen dengan baik. Prosesnya, astagfirullahaladzim. Betul. Terima kasih Bu Nelis. Terima kasih Bu Nelis. Mau saya ambil 100.000, ngeluarinnya malu, cuma ada 5.000. Ya, para wakasan berunding mau beli kopi. jadi proses sampai dengan dapat memanen hasil yang baik. Mangga, saya mah wakaseknya abal-abal Bang. Nah ini kalau kita sebagai pendidik diibaratkan petani, berarti kita senantiasa menyiapkan atau menciptakan sekolah ini agar anak-anak kita bisa tumbuh dengan baik, berkembangnya potensi anak-anak ini baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyiapkan sekolah kita, siapkan lingkungannya yang baik, siapkan juga sarana prasarananya yang baik. Kemudian siapkan juga pembelajarannya yang sesuai dengan anak-anak. Tidak mungkin anak-anak tunarungu diajari dengan materi anak-anak tunadaksa atau anak-anak tunanetra diajari materi anak-anak
tunarungu. Baik Bapak Ibu, kita baca apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pendidik memastikan hal-hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam halnya kita seperti petani, baik itu gangguan-gangguan dari luar, baik itu memberi pupuk dan air. Artinya apa? Kita memberi motivasi kepada anak-anak, memberi stimulus mungkin ya. Kemudian kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Artinya seorang pendidik itu hanya menjadi sebagai pamong yang mengemong anak-anaknya, yang menuntun anak-anaknya, memastikan tumbuh kembangnya potensi anak secara maksimal. Kita sebagai pendidik tidak mungkin dapat merubah anak. Bisa nggak kita sebagai pendidik merubah anak? Ini sudah bawa sendiri Pak. Bekas Pak Kabin ini Pak. Oh, itu dari hotel ya? Dari hotel. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, bisa nggak kita merubah anak-anak? Buit merubah anaknya tunarungu menjadi tunagrahita misalnya. Bisa nggak kita merubah anak-anak? Ya, anak-anak kita itu sudah memiliki kodrat, sudah memiliki karakter-karakter dasar yang tadi disebutkan Pak Kabid, bahwa karakter itu terbentuk dari lingkungan. Kita tidak mungkin merubah kodrat itu, merubah anak memiliki kodrat itu yang tunanetra kita rubah akhirnya bisa melihat, kan nggak mungkin. Kita hanya dapat memastikan atau menuntun tumbuh kembangnya anak secara maksimal. Jadi anak tunanetra, mungkin Bu Huda memastikan anak-anaknya bisa bisa berjalan secara mandiri dengan OM ya. Jadi memaksimalkan kekurangan atau potensi yang anak miliki, karakter yang anak miliki, kita hanya dapat memaksimalkan hal itu. Tapi kalau kita merubahnya, itu hal yang tidak mungkin. Sama halnya dengan anak-anak yang lain, anak tunagrahita menjadi anak tunarungu. Mungkin saja bisa dirubah ya Bu. Itu dipaksa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. 4 ya? Belum, 3 nih. Besok 4. Nah ini, dengan melihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik memiliki salah satu tanggung jawab, yaitu menciptakan lingkungan yang positif, di mana seluruh warga sekolah itu guru, tenaga administrasi, termasuk keamanan, termasuk kebersihan, dan termasuk orang tua siswa. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif untuk anak? Nggak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Tidak mungkin saya misalnya mentang-mentang sebagai CGP saya ciptakan budaya positif sendiri, tidak mungkin, karena budaya positif ini butuh kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Kita harus bisa meminimalisir hal-hal yang negatif, baik itu dari cara bicara kita atau sikap kita, dari kita yang sering kesiangan, dari kita yang sering menyepelekan anak-anak ya, menganggap rendah anak-anak. Sudahlah, anak-anak itu nanti mau jadi apa. Itu yang harus bisa kita minimalisir. Karena kalau kita sudah punya rasa seperti itu, kita tidak mungkin bisa mendidik dengan baik. Jadi
seluruh warga sekolah saling bekerja sama menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini kita harapkan terbiasa menjadi atau tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik. Dari karakter-karakter yang baik ini maka terciptalah lingkungan yang positif atau budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik yang muncul di sekolah. Sekolah kita sudah melakukan itu? Kira-kira sekolah kita sudah melakukan itu belum? Sudah ya? Sudah. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Makna kata disiplin. Kira-kira disiplin itu artinya apa? Disiplin, patuh, ya, taat, nurut. Tuh, karena disiplin di kita itu dikenal dengan disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Jadi di saat orang tadi patuh, nurut, kalau si anak ini tidak patuh atau melanggar, pasti kita berikan hukuman, minimal hukuman secara verbal. Itu sudah menjadi budaya kita bahwa disiplin itu harus patuh, tepat waktu, nurut, dan lain sebagainya. Kita lihat makna kata disiplin. Nah ini Bapak Ibu, arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut apa nih Pak Tosi bacanya? Discipline. Discipline atau apa bacanya ini? Discipline ya, yang berakar dari kata disciple, yang artinya murid atau pengikut. Kalau kita simpulkan dari kedua arti kata ini, kemudian kita kaitkan dengan arti kata disiplin dengan keberlangsungan pendidikan di sekolah, yaitu seorang murid harus paham betul dengan alasan apa mereka bisa bersekolah. Kalau mereka tidak paham, apalagi anak-anak kita tidak paham, kenapa sih saya harus sekolah? Buat apa sih saya sekolah? Sudah pasti anak-anak kita tidak punya motivasi untuk ke sekolah, tidak punya motivasi untuk belajar. Maka itu tugas kita untuk menumbuhkan motivasi ini kepada anak-anak agar anak-anak memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya, bukan lagi diperintah gitu, tapi bagaimana caranya agar motivasi itu tumbuh di dalam dirinya. Bisa dari contoh-contoh, bisa dari komunikasi, bisa dari obrolan ya Ibu. Kemudian, nah ini, kita sebagai pendidik tahu bahwa pendidikan itu setiap tahunnya terus berubah, terus mengalami transformasi, termasuk tahun ini yang dimulai dari tahun kemarin di saat kita pandemi. Arah pendidikan kita berubah dari kurikulum yang 2013 berubah menjadi kurikulum merdeka. Dari yang berpusat penuh kepada anak menjadi berhamba kepada anak. Kira-kira berhamba kepada anak ini seperti apa? Apakah kita menyembah anak? Kira-kira seperti apa? Berhamba kepada anak. Dulu kan kalau kurikulum 2013 student center, berpusat kepada murid. Kalau di IKN berhamba kepada murid. Kira-kira apa? Berhamba. Apakah menyembah murid? Betul. Betul. Jadi berhamba kepada murid itu segala sesuatu yang kita lakukan dalam pembelajaran berorientasi penuh kepada murid, melihat kebutuhan murid, butuhnya apa. Baik Bapak Ibu, perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira kita sebagai pendidik bisa tidak mengontrol murid?
Bisa? Bisa. Bisa. Sifatnya sementara atau bisa menempel selamanya kepada murid? Hanya sementara ya. Di saat kita tidak ada, murid tidak mungkin bisa kita kontrol. Kalau anak saya, masa saya harus istirahat ngikutin dia? Ya. Dia kunaon? Jadi ini yang harus kita rubah, bahwa mengontrol itu hanya ilusi, hanya jangka pendek. Saat ini terjadi, saat ini kita bisa kontrol. Di saat kita tidak ada, mungkin saja anak itu tidak terkontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti apa membuat orang merasa bersalah? Kira-kira seperti apa membuat orang merasa bersalah? Seperti apa ya? Misalnya di saat anak kita kesiangan, kita nasihati dengan rasa bersalah. Jadi rasa bersalahnya tumbuh dari anak itu. Dikritik oleh kita bahwa kalau kamu seperti ini terlambat terus, efeknya seperti apa? Kalau kamu nggak kasihan sama orang tua kamu nggak kasihan sama bapak yang selalu dimarahin oleh bapak dan oleh kepala sekolah, ditegur selalu karena kamu sering kesiangan. Itu seperti itu membuat rasa bersalah. Ternyata itu juga efeknya hanya jangka panjang. Si anak itu akan merasa seperti itu hanya jangka panjang, salah ya. Hanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Boleh pede. Jadi bapak dan ibu, saya di sini kan juga menyampaikan ini bukan yang paling ahlinya. Jadi boleh kapanpun bapak ibu boleh menanggapi apa yang saya sampaikan. Boleh, Pak Mahar itu salah, bunga tepat, boleh. Kita di sini santai, bebas, boleh mengkritik saya, boleh seperti apa boleh. Kalau tidak pas apa yang disampaikan. Kan ada perjanjian, dibolehkan nggak ke mana? Kan dibolehkan, boleh. Oke. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga hanya jangka pendek, ya, hanya jangka pendek. Kita kuatkan murid dengan kalimat-kalimat positif. Ayo kamu bisa, ayo kamu ini. Itu hanya jangka pendek. Tidak tertanam di dalam diri, tidak muncul dari dalam diri. Tapi yang sebenarnya kita harapkan kan motivasi itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri agar mereka di saat lulus nanti mereka siap diterima oleh masyarakat atau berbaur dengan masyarakat ataupun diterima di dunia kerja. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini biasanya dilakukan oleh emak-emak kepada anaknya. Gak boleh, kamu gak boleh naik-naik nanti jatuhnya ke bawah. Ya iyalah. Mau jatuh ke atas. Nah inilah yang harus kita rubah paradigma teori-teori ini seharusnya sudah tidak kita gunakan lagi sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua yang mengajarkan anak-anaknya di rumah. Kita lanjut ya. Nah ini, dahulu kita mengenal stimulus respon. Ternyata stimulus respon itu kita rubah menjadi teori kontrol. Ini bagiannya. Dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata itu kurang tepat ya kalau untuk mendidik anak-anak. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak-anak kita boleh berpandangan tentang dunia luar ini sebebas-bebasnya mereka. Terkait dengan sering yang disebutkan Pak Agus bahwa kita harus merdeka, betul. Inilah kemerdekaannya. Ya, tapi ingat Pak Agus, merdeka itu tidak sendirian. Kalau Pak Agus kuliah sendirian belum merdeka. Apalagi setengah semester. Berarti kalau Pak Agus berhenti merdeka ya? Bu Elsa mah udah mau beres. Bu Elsa dan Pak Tosi mah udah mau beres. Kalau Pak Agus kan baru setengah semester. Yang
Bapak Ibu nanti setelah Saya jadi makan lama. ya, kalau kita lihat tadi skenario pembelajaran hari ini ada ice breaking. Jadi nanti setelah kita lihat tabel perubahan paradigma dari stimulus kontrol ke teori kontrol, kita makanya dipelanin PD takut keseleo. Kita ice breaking, kewer-kewer lagi. Ya, jadi bisa kita lihat ya. Yang paling apa namanya? Yang paling agak sulit dipahami nih yang terakhir nih, stimulus respon model berpikir menang dan menang atau kalah. Kemudian model berpikirnya menang. Ini bagaimana nih kira-kira? Win-win solution. Win-win solution. Contohnya begini, Mar sama Pak Dede, turunan buat beli apalah gitu. Ah, itu win-win solution. 50-50 gitu, Pak Mahat 80, Pak Dede Ya, 20. mantap. 50-50 itu. Itu ya. Cerita itu. Jadi gini Bapak Ibu, contoh lagi ya, contoh anak yang kesiangan. Biasanya Bapak Ibu melakukan apa kepada anaknya? Kalau anak itu kesiangan? Tegur. Terus ngomongnya, awas ya, besok jangan kesiangan lagi. Ibu nggak mau lihat kamu besok kesiangan lagi. Nah itu Menang dan kalah. itu berada di posisi menang kalah. Kita sebagai penengah, anak sebagai posisi yang kalah. Lalu bagaimana kalau dengan menang-menang model berpikirnya? Tidak menyakiti mereka. Betul, luar biasa. Sama kayak itu, kayak Bu Retno itu. Oh, yang salah ini. Betul, Bu Retno. Mana Bu Retno? Bukan orang, beda. Jadi kalau menang-menang itu kita yang menawarkan solusi, Bu. Menawarkan solusi kepada anak. Kita tanya dulu anaknya, kenapa kamu kesiangan? Kira-kira kalau kesiangan begini baik atau tidak? Kira-kira kalau kesiangan begini mana peraturan yang kalian langgar? Terus bagaimana ke depannya? Bagaimana besok? Nah itu munculnya dari anak bukan dari kita. Anak tahu alasannya, anak juga tahu cara memperbaikinya. Oke? Biar lebih segar kita senam otak. Tapi nggak ada kewer-kewer, saya nggak punya nih. Yang ini aja nih Bu. Daun pandan, daun kenari. Ayo dan kita menari. Nah, kita tebak gambar. Ayo kawan. Siap, Bapak Ibu, tebak gambar. Yang bisa menebak dapat hadiah. Ya, dapat hadiah. Wah, makanannya habis. Nih, yang pertama nih. Siapa yang bisa nebak? Tebak gambar. Ini udah malam kelabu. Malam kelabu. Malam kelabu. Budak orang cepat. Antara tangan sama mulut cepetan mulut Bu. Gitu. Ini mah udah tadi nih. Daun pandan. Daun pandan. Daun kenari. Nah ini apa nih ibu-ibu nih biasanya nih? Buah bibir. Bibirnya mantap ya. Nah ini agak panjang nih. Ini berhubungan dengan Pak Dede ini sebagai pengurusnya. Betul, koperasi mandiri. Ada koper, ada dasi, dia dihilangin, mandi dan ri. Koper dasi mandi. Takut istri, mah. Hadiahnya ambil di Pak Yudi ya Bu. Nah ini. Ini apa Bapak Ibu? Kamu jawab kalau hadiah. Hadiahnya di Pak Yudi tadi Bu, udah dapat di Pak Yudi. Apa ya? Kuat hilang P-nya. Kita hilang P-nya diganti L. Kualitas film. Wih betul Bu Retno, kualitas film. Susah. Jembatan layang, susah ya? Iya. Nah ini apa nih? Ini bukan lele Bu, belut ini belut.
Bu Nelis belum dewasa. Ini mah gampang ya. Lapang dada. Keselamatan. Selamatan presiden, pinter-pinter ternyata. Nah ini apa nih? Cinta Luna. Hak. Ini yang di ujung ada panahnya. Hak. Hak cipta. Cukup. Cukup, apalagi udah tersegarkan belum otaknya? Nah, ini mah lagu dangdut ini. Nah ini buit nih, biasa pakai konde nih. Buit mah. Kode. Cepat. Yang lain mah gak ada suaranya. Ini Pak Yudi gak ada suaranya, Pak Daniel gak ada suaranya. Kita tinggali gambarnya ini ya. Nah ini biasanya bapak-bapak waktu kecil nih. Apa yang ngejepit Bu? Pak Tosi masih mikir itu kok bisa kejepit resleting dari mana? Udah ketemu belum? Ini apa nih? Tarik kesimpulan. Pinter ternyata, memang mahasiswa S2 itu terbukti pintar. Kecuali yang baru setengah. Aduh, kira-kira nyong. Malu. Don, semalam lupa nggak direkam ya Don? Ngomong apa ya? Semalam tuh ngomong apa ya, lupa nggak direkam? Kita lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf saya sampai jam 12 mudah-mudahan tepat waktu. Setelah istirahat kita lanjut ke pembelajaran Canva. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Karena kita sekarang menggunakan profil pelajar Pancasila, tentu saja nilai-nilai kebajikannya mengambil dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu secara utama ini ya ada 6 ya. Tapi sebenarnya elemen-elemen ini di bawahnya banyak sekali Bu. Ada sub elemen, ada lagi di bawahnya banyak sekali. Tapi sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya atau menerapkannya nilai-nilai ini atau elemen-elemen ini kepada anak didiknya. Karena sekarang menjadi profil pelajar Pancasila dan itu harus diadministrasikan, makanya bingung. Tapi sebenarnya setiap harinya saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya terbangun. Jadi kalau saya di dalam kelas tidak mungkin kita tiba-tiba mengenalkan elemen-elemen profil pelajar Pancasila seperti ini ya. Anak-anak, terutama anak-anak saya, banyak hal yang mereka tidak mengerti. Mengapa harus mandiri, apalagi benar itu seperti apa? Tapi saya lihat biasanya dengan melihat sub-elemennya atau melihat kata-kata yang lebih simple, lebih singkat. Misalnya dengan mandiri. Mandiri dengan kata belajar sendiri. Itu juga sebenarnya masuk ya ke elemen mandiri. Kemudian bernalar kritis ini seperti apa? Bernalar kritis memberikan tugas seperti anak saya yang di SMA Tunarungu. Tentu saja bahasa yang mereka miliki mungkin kalau disetarakan dengan anak-anak yang normal mungkin masih setara SD di kelas 6
ataupun SMP di kelas 7. Karena mereka masih banyak sekali makna kata yang belum mengerti, bahkan perbenaran kata pun mereka tidak selengkap anak-anak seusia mereka pada umumnya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, bahwa merdeka belajar itu bukan berarti anak-anak bisa benar-benar merdeka belajarnya gitu. Merdeka belajar itu, yang namanya merdeka dulu, pahlawan kita pun merdeka tidak sendirian ya. Anak-anak pun menentukan belajar apa yang mereka minati tidak sendirian, butuh bantuan kita, apalagi anak-anak kita yang belum cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini kalau di guru SLB sering disebut apa tuh? Reward and punishment, ya. Punishment and reward. Ya, kan bahasa Inggris suka aku bolak-balik. Kira-kira kalau punishment and reward itu udah tepat belum buat anak kita? Rewardnya gitu, tepat nggak kalau rewardnya aja? Tepat ya. Kalau punishmentnya? Kita lihat nanti dijelaskan oleh para ahli itu kira-kira tepat atau tidak. Kita ke teori motivasi dahulu nih. Diana Gosen dalam bukunya, wah Tosi harus baca nih, Restructuring School Disiplin, ini bacanya gimana? Discipline atau apa? Discipline ya. Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mematuhi peraturan, kita mematuhi hukum karena kita apa? Karena kita pasti menghindari itu karena takut dihukum. Menghindari ketidaknyamanan kalau di sekolah, di saat ditegur oleh atasan kita, oleh kepala sekolah, di saat kita melakukan pelanggaran, sering kesiangan misalnya, sering menghilang di jam 12 misalnya, pasti ditegur oleh kepala sekolah, tapi nggak ada. Nggak ada. Ini harus bahas serius ini. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kadang kita termotivasi karena ada imbalannya, seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Kabid. Tenang aja kata Bu Pengawas, Pak Kabid biasanya ada lembaran merahnya. Nah, kayak gitu kalau jadi narsum itu harus siap memberikan imbalan. Insya Allah bagus nanti kalau saya sudah lulus S2 ya. Ya. Terus dimotivasi, tambahannya dimotivasi oleh Pak Kabid dengan ditunjuk. Tentu saja kalau kita sudah ditunjuk begitu oleh Pak Kabid, kalau kita tidak ingin melakukannya, menolaknya, pasti ada rasa tidak nyaman. Ini menurut Diana Gosen yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini seperti apa nih? Nah, ini yang disebut dengan menumbuhkan motivasi intrinsik atau munculnya motivasi itu dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena nomor 1 atau nomor 2, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada imbalan, tetapi memang kita butuh untuk melakukan itu muncul dari dalam diri sendiri. Kelewat. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada hubungannya dengan merdeka belajar. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ini hukuman dan penghargaan yang tadi Bapak Ibu bilang kalau penghargaan tepat. Bisa membaca satu kasus di depan. Terbaca nggak Bapak Ibu? Saya bacakan ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva menjadi
gugup. Ya, jadi Pak Seno menanyakan Iva dan Iva menjadi gugup. Dan tak sengaja Iva menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Tidak. Kenapa tidak setuju? Membuat cinta anak tersabar dan Karena Pak Seno mendukung pembulian ya. kemudian Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? hukuman. Hukuman ya? Iya, hukuman. Hukuman. Kenapa kok hukuman? Iya. Karena tadi disuruh ke depan. Menunjuk hidung. Kita lihat ya. Zaman dulu. Ada zaman dulu. Kita simpan dulu jawabannya, kita lihat di mana hukuman dan konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari dalam perjalanan peraturan kelas atau sekolah. Bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi ya. Baik pada suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Untuk itu perlu kita meninjau ulang tindakan penegakan peraturan di sekolah kita selama ini. Kita lihat kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi restitusi ini seperti yang tadi dilakukan oleh Ibu Elsa dan Bu Wid di saat anaknya terlambat. Kita sebagai guru bukan menyalahkannya atau menghukumnya atau memberikan solusi. Kita yang menawarkan solusi kepada anak-anak, tapi seharusnya solusi itu keluar dari anak-anak. Itu yang disebut dengan restitusi. Nah, ini Bu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau yang tadi termasuknya hukuman ya, karena terjadi menyakitkan, kemudian membuat tidak nyaman, apalagi terjadi secara spontan ya. Kalau konsekuensi kan dibuat sebelumnya karena ada pelanggaran maka ada konsekuensinya. Nah, kalau ini restitusi seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi seharusnya di saat anak kita melakukan pelanggaran, yang kita lakukan adalah melakukan restitusi. Tetapi terkadang kita kesulitan ya, karena restitusi ini bisa kita lakukan dengan anak-anak yang memiliki tingkat komunikasi yang baik. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kalaupun untuk anak-anak kita bisa melakukan restitusi ini dengan cara apa? Dengan kita berikan gambar-gambar contoh mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sikap mandiri atau satu contoh begini, kita punya pojok baca. Di saat anak menggunakan buku itu, biasanya anak kan suka malas kembaliin ke tempatnya ya. Nah, itu kita bisa melakukan restitusi itu. Restitusinya bisa kita contohkan melalui gambar ataupun melalui kita yang mempraktekannya. Jadi enggak seribet itu, bisa kita sederhanakan. Ini ya. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan ataupun kata-kata.
Sementara disiplin berbentuk konsekuensi biasanya sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini biasanya ada di peraturan sekolah. Biasanya juga peraturan sekolah itu ada konsekuensi jika anak-anak melanggar. Nah, kita coba analisis kembali Bapak Ibu dari tabel ini. Ada tindakan guru yang memberi apa ini? Kira-kira hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman. Berdiri di depan kelas. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi. Ternyata memang dugaan saya tepat bahwa Bapak Ibu itu pasti sudah memahami ini. Cuma kadang memang tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak teradministrasikan gitu. Nah ini yang tadi apa tadi PD? Reward and punishment. Nah ini ternyata ada dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Kok bisa penghargaan itu menghukum? Di sini saya bacakan apa yang dikatakan oleh Al-Fiqhon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sebenarnya sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi artinya bahwa penghargaan ini sebenarnya mereka itu tidak dapat melakukan cuma karena ada dorongan penghargaan, akhirnya mereka melakukan itu. Dan itu sifatnya hanya sementara. Jadi ternyata reward and punishment, bahkan rewardnya sendiri untuk anak-anak kita itu hal yang kurang tepat, karena efek yang dirasakan oleh anak-anak itu jangka pendek dan motivasinya yang muncul adalah motivasi eksternal ya, motivasi dari luar. Nah ini, Al-Fiqhon juga lebih lanjut dalam wawancara ASCD Annual Conference pada Maret tahun 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi pembelajaran itu sendiri merupakan penghargaan untuk anak sesungguhnya. Bukan lagi dari apa namanya, dari ujian, bukan lagi menghadiahkan permen ataupun menghadiahkan uang, itu bukan hal yang cocok untuk anak-anak kita. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ini efek-efek negatif yang disampaikan oleh Al-Fiqhon ya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Kita biar lebih cepat. Penghargaan merusak hubungan. Kok bisa penghargaan merusak hubungan? Benarkah penghargaan merusak hubungan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Contohnya begini. Di saat kita mengajar anak kita, ada jumlah 10 orang anak. Ada satu anak yang pintar. Setiap kita memberikan pertanyaan untuk mereka yang selalu menjawab anak itu, dan kita berikan hadiah. Terus, dan itu memunculkan efek negatif untuk teman-temannya. Memunculkan
penilaian negatif untuk si anak yang pintar ini. Dan anak yang pintar ini pun lama kelamaan akan menjadi pongah alias somse. Ternyata tidak tepat, PD. Reward juga tidak tepat untuk anak-anak kita. Penghargaan mengurangi ketepatan. Betul ya. Kalau kita melakukan sesuatu apa-apa selalu pengen dibayar, atau kita nyuruh anak kita apa-apa pengen ada jajannya gitu. Kalau nggak ada jajannya nggak bisa. Penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan juga menghukum. Iya, bisa itu. Saya, Bisa. ini ada contohnya dalam sistem ranking. Iya. Akhirnya kenapa kita nggak pakai sistem ranking ya, karena penghargaan itu menghukum. Jadi anak-anak, yang tadi ya, yang kita tangsel kan itu. nah itu nggak ada ya, ketangselnya nggak. Nggak ada. Oh, jangan. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan ranking 1 bahkan sampai dengan ranking 10 itu merasa dihukum, merasa dirinya tidak mampu. Ada label bahwa anak ini nggak masuk ranking. Kemudian motivasi dalam diri. Nah ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak. Tidak terkecuali anak-anak kita. Walaupun mungkin kita ngebayanginnya sulit. Tapi apa salahnya nanti kita coba. Ada strategi-strategi yang menurut saya cocok. Nanti juga ada video di saat saya melakukan budaya-budaya positif di kelas. Nanti bisa kita lihat. Nah ini, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Kira-kira Bapak Ibu ada di nomor berapa nih? Tindakan nomor berapa? Nomor 1, menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Nomor 3 ya, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Nomor 3, contohnya gini, ini kamu selalu terlambat nih, kemarin lagi terlambat lagi, besok mau terlambat lagi. Nomor 3. Lo. Ibu itu nggak terlambat. Jam yang salah. Ada Bapak Ibu, kira-kira ada di nomor berapa Bapak Ibu? Atau saya tidak ada di situ gitu. Nomor 6. Nomor 1. Nomor 6. Oh, ini nomor 6 ngeri. Ketiga nomor. 5 hari. Kita lihat ya. Nah, ini seharusnya jadi sebagai pendidik itu yang ideal, mungkin saya juga belum ideal. Nomor-nomor tadi itu sudah tidak digunakan. Ya, enggak digunakan. Kata Pak Dede tadi harusnya tidak menggunakan. Udah pindah kan ke sini sekarang. Iya. Tapi itu Ini tanda-tandanya orang tahun depan mau S2. Berarti benar Pak. Duanya. Tanda-tandanya mau daftar. Jadi kalau menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, kira-kira anak-anak kita bisa nggak termotivasi untuk memperbaiki? Kan nggak bisa ya, hanya bisa melihat kesalahan dan mungkin nanti melakukan kesalahan itu lagi. Kemudian nomor 2, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak. Anak kita belum paham bagaimana harus bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya itu. Kemarin terlambat, hari ini terlambat, sekarang terlambat, besok terlambat. Ini tidak tepat juga. Besok terlambat lagi ya. Jadi seharusnya kita berada di melakukan restitusi kepada anak kita, menanyakan kenapa kamu terlambat, apa penyebabnya kamu kesiangan. Nanti anak mungkin bisa menjawab, saya semalam habis nonton film Korea Pak, jadi tidur saya jam 1 malam, akhirnya saya terlambat dan ibu saya tidak membangunkan. Terus seperti ini ada proses kolaboratif antara kita dengan murid untuk mencari solusi ya. Kemudian untuk membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi setelah murid itu melakukan kesalahan,
kita membantu murid untuk berpikir kira-kira ke depannya mereka ingin seperti apa, apakah ingin terus melakukan kesalahan itu atau seperti apa. Nah ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi seperti ini ya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pertanyaannya kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Karena kesepakatan sih. Karena peraturan kelas itu yang membuat guru. Kalau keyakinan kelas kesepakatan. Iya. Nah diharapkan melalui keyakinan kelas ini anak-anak akan menghargai apa yang sudah disepakati karena itu muncul dari mereka. Jadi bukan lagi peraturan kelas. Iya. Saya juga ecek. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya atau elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Tentu saja tingkatan pemahaman anak-anak juga disesuaikan. Contohnya ini, keyakinan anak di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan sebagainya ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham anaknya seperti apa. Ini contoh untuk keyakinan anak kelas 5. Kemudian ini untuk anak-anak kelas 7 yang sudah semakin paham mengenai kebajikan universal atau elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa? Dohor ya. Minta waktu sedikit lagi ya. Jadi seluruh tindakan manusia atau seluruh tindakan anak kita yang melakukan kesalahan itu merupakan cerminan dari mereka yang tidak bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut atau salah satu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu ada apa saja Bapak Ibu? Kira-kira bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan penguasaan. Nah kira-kira kalau anak yang kesiangan, kebutuhan dasar yang mana yang kira-kira mereka tidak dapat memenuhinya? Bertahan hidup jadi di luar kuatnya dari. Kesenangan bisa, kebebasan juga bisa, penguasaan juga bisa. Ini ya. Jadi yang paling utama itu bertahan hidup. Jadi kalau di saat kita pendapatannya masih kurang, padahal mah sebenarnya cukup, cuma kita yang merasa kurang. Jadi pengaruh besar ke yang lain juga. Jadi hubungannya 5 kebutuhan dasar tersebut dengan kesalahan anak adalah bahwa setiap anak yang melakukan kesalahan itu kita yakini anak itu belum atau ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satu kebutuhan dasarnya, namun ada benturan atau ada halangan sehingga mereka tidak dapat memenuhi itu. Nah, salah satu disiplin positif yaitu restitusi. Restitusi ini ada yang namanya restitusi 5 posisi kontrol. Kita lihat ya apa saja 5 posisi kontrol tersebut. Ini Bu, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di saat anaknya melanggar atau melakukan kesalahan, posisi Bapak Ibu ada di mana? Sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Teman ya. Jadi kalau teman itu biasanya menegurnya dengan cara berkomunikasi dengan kita senyum-senyum ya. Jadi agar kita coba kita lihat ya, kita lihat kira-kira posisi tersebut sudah oke atau belum.
Penghukum, kira-kira kalau kita sebagai pendidik cocok nggak sebagai penghukum untuk anak-anak kita yang disabilitas? Nggak layak. Ada anaknya kesiangan dihukum, dijemur gitu, atau disuruh lari, Pak Makmun. ya kan tidak pas ya, karena penghukum ini merupakan identitas gagal. Jadi motivasinya dari luar. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya guru ini menceramahkan, seharusnya kamu tidak begitu, ibu kecewa terhadap kamu tidak menghargai ibu sering ditegur oleh kepala sekolah. Ini juga pembuat merasa bersalah, ini merupakan identitas gagal. Kemudian tadi Bu Elsa memposisikan diri sebagai teman. Jadi posisi teman ini biasanya sering membantu murid. Di saat tidak kesiangan, ya udah cepat masuk. Nah, itu biasanya seperti itu. Salah dari baik ya, jadi ternyata kurang tepat juga. Kemudian kalau sebagai pemantau ini biasanya menggunakan data. Jadi menggunakan peraturan sekolah. Ini kamu nih melakukan peraturan sekolah nomor 1 nih. Konsekuensinya ini nih. Nah, ini pemantau. Masih ke kepala sekolah Nabu Retno. Lain tempatnya bukan. Bawaslu itu, Pak. Bahwa itu pembohongan ya. Kemudian ada di posisi manajer. Nah, ini sebenarnya posisi yang paling ideal kita sebagai pendidik ada di posisi manajer. Posisi manajer ini identitas berhasil di atasnya ya, menghargai diri sendiri. Jadi posisi manajer ini melakukan memperbaiki kesalahan muridnya dengan strategi restitusi. Strategi restitusi ini ada lihat di kolom yang kedua di baris manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini yang biasa ditanyakan kepada anak-anaknya biar anak itu termotivasi. Jadi idealnya kita sebagai pendidik berusaha berada di posisi manajer. Mungkin juga Bapak Ibu sering melakukan hukuman, sering memberikan penghargaan, tapi Bapak Ibu sesungguhnya itu tidak ideal. Jadi boleh saja mungkin dilakukan ya di saat kita mengenalkan, tapi lama-kelamaan hal-hal tersebut perlu ditinggalkan. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi di dalam restitusi ada metode atau ada strategi mengenai segitiga restitusi. Kita lihat apa segitiga restitusi itu. Ini bagannya, ini penjelasannya. Bahwa merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, itu disebut segitiga restitusi. Seperti ini bagannya. Nah, ini langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas. Jadi di saat anak kita salah, tidak langsung kita salahkan, tapi kita stabilkan. Kita stabilkan kesalahan dengan cara apa? Dengan mengucapkan. Contohnya, Bapak juga pernah melakukan itu. Yang lain juga sepertinya pernah melakukan itu. Jadi anak itu tidak merasa salah sendirian. Walaupun kita tidak membenarkan bahwa kesalahan anak itu benar, bukan. Tapi kita menguatkan dari kesalahan anak itu. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Ini sama dengan yang pertama bahwa anak yang salah itu tidak kita salahkan 100%. Kita mencari lagi alternatif pertanyaan yang tepat agar anak ini sadar akan kesalahannya. Atau bisa memunculkan kalimat sendiri juga tidak masalah. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Seperti ini, kalimat-kalimat contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, mana nih yang ketiga? Kelewat. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini hubungannya dengan keyakinan kelas. Saling menghargai, kemudian menghargai diri sendiri dan orang lain.
Kemudian apa banyak ya? Nah ini contoh-contoh pertanyaannya. Si Chandra mana bingung ditanya keyakinan mau bapak kembali lah. Kita analisis atau kita lihat penerapan segitiga restitusi di kelas saya seperti apa. Mana ya tadi? Lali, Om. Lali. Angel. Ya, Pak. Sebelum itu kesini dulu nih, sini dulu. Ini yang menjelaskan posisi kontrol tadi. Ini posisi penghukum. Seperti ini kira-kira posisi penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, Kejam. saya Apa? Apa coba? Penghukum itu kejam. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Tadi katanya ada posisi penghukum Bapak Ibu. Apakah seperti ini penghukum cocok untuk anak kita? Ya Pak Yudi. Ya. Kalau saya melihat ya materi ini kan untuk kita ya. Tapi rata-rata narasumber punten ya memberikan percontohannya itu ke umum. Bisa jadi saya berhasil jadi guru karena hukuman dulu. Nah, sementara materi ini adalah materi untuk kita ya. Nah, kedepannya, mohon maaf ya, kedepannya kiranya bisa seperti video-video seperti tadi itu proses guru luar biasa dengan anak luar biasa, sehingga lebih tadi yang seperti tadi ya terapkan di umum mungkin pas, sementara kita tidak. Tapi Untuk masukan ya betul. nah, itu ke depan apabila misalnya Pak Maharto di sana ya misalnya apa itu binteng berikan masukan karena selama saya binteng ya selalu materinya materi PLD materi untuk luar biasa tapi percontohannya selalu umum ya. Betul. tadi ya. Baik Pak Yudi. Seperti tadi ya, dengan kata lain bahwa pendidikan ini kan tidak langsung berhasil ya, minimal 5 tahun ke depan baru dapat Betul. Betul. Butuh waktu. Nah, seperti itulah kira-kira Pak Wan. Yang mudah-mudahan tadi teruskan aja. Ya, terima kasih Pak Yudi, masukannya sungguh luar biasa. Memang sebaiknya contoh-contoh ini untuk anak kita, tapi kita juga kan punya anak-anak yang normal Pak Yudi. Jadi manfaatnya bukan hanya sebagai kita sebagai guru, tapi ini juga bisa kita manfaatkan sebagai orang tua. Betul seperti Pak Yudi, nanti ada bagiannya Pak Yudi, ada bagiannya bahwa video yang saya tunjukkan nanti terkait dengan anak-anak kita, tapi bukan secara keseluruhan, anak-anak saya pribadi di Tunarungu yang dicontohkan nanti ya. Nah, dari posisi penghukum ini kira-kira Bapak Ibu pernah melakukannya nggak kepada anak? Oh, enggak. Masa? Saya pernah. Ada nggak yang pernah teriak-teriak, kamu sini? Nah, ada nggak? Teman kita di lapangan? Oh, pernah. Ada Pak. Ada ya? Saya terakhir kenal. Masih pernah. Ada Pak. Nah, itu. Saya. Nah itu Pak Yudi, makanya kenapa ini tetap saya jadikan contoh karena apa yang dicontohkan ini ternyata juga ada yang melakukannya di tempat kita, gitu. Ada yang melakukannya hal seperti ini. Oke, kalian lihat yang kedua ya, posisi merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Kita cepatkan ya, biar. Nah ini dipanggil Naren gitu. Ini lebih enak bahasanya. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Kalau ini ada nggak yang seperti ini di sekolah kita? Ada yang pernah melakukan? Kita lanjut ke posisi teman. Ini posisi teman nih, yang lebih wise, lebih apa namanya ya? Lebih bersahabat. Solider. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Yuk. Ini kalau bapak ibu seperti ini lama-lama dilunjak sama anaknya. Ini Tugas-tugas. ada contohnya. Ada ya? Di istilah Bandung. Ada ya? Iya itu yang walaupun saya olahraga tapi perut saya gendut. Tapi posisi teman ini sebenarnya di sekolah kita juga sering dilakukan oleh guru-guru, bukan hanya secara verbal atau secara komunikasi. Ada yang lebih dari itu. Apa? Secara sikap. Sikapnya ada yang sampai anak itu dipeluk, anak itu dielus. Mungkin kalau anak itu TK, anak itu SD kelas berapa masih oke. Tapi kalau anak itu sudah SMA, perasaannya berbeda. Sama halnya mungkin kalau saya dipeluk oleh ibu-ibu, pasti berbeda perasaannya. Jadi posisi sebagai teman ini bukan hanya secara verbal ya, secara komunikasi, tapi ada sikap juga yang kita tunjukkan. Itu tidak tepat Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi ke posisi ini, pemantau atau monitor. Tekan ya. Naren, Simpan kau ya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nah, nak? ini selalu pakai data, Bu. Kita Harus harus pakai data. di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Kalau anak kita jadi pemantau begini, kita jadi pemantau agak sulit ya. Bukan nggak bisa. Saya yakin bisa, cuma belum menemukan strategi yang tepat. Kemudian yang restitusinya ketinggalan nggak ya? Terakhir restitusi, the manager. Sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Nah ini yang sebagai manajer biasanya seperti ini. Masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Walaupun berat, tapi Bapak Ibu bukan kita membedakan antara guru pendidikan khusus dengan guru umum. Tapi inilah arah pendidikan kita. Memang ini seperti inilah yang harus kita lakukan. Saya paham, saya mengerti, saya juga merasakan bahwa ini berat. Tapi insya Allah bisa. Saya yakin Bapak Ibu ahli di bidangnya, profesional di bidangnya. Mungkin Bu Wid ke depannya komunikasinya bisa dengan gambar. Mencontohkan misalnya ada nilai kebajikan yang ingin dicontohkan pada anak, bahwa di kelas kita harus menyimpan lagi buku yang sudah diambil atau mengembalikan barang yang dipinjam dari temannya. Berarti kan ada menghargai diri sendiri dan orang lain. Kan bisa dengan gambar, ada gambar yang bawa mengembalikan ya gitu. Tetapi Bu Wid bukan boleh dan tidak boleh. Ada kalimat yang dibangun itu kalimat positif. Jadi bukan dilarang, tidak boleh. Sama halnya seperti bapak-bapak ditulis dilarang merokok pasti Badung. Tapi kalau sudah tulisannya terima kasih untuk tidak merokok di tempat ini, pasti nambah Badung. Maksudnya kalau dengan kalimat begitu ada
agak tersentuh hatinya. Nah, kita ke Pak Yudi, kita lihat hasil restitusi di kelas saya. Tapi saya jadi malu. Jadi ini saya biasa dengan Feby, komunikasi biasa, Feby dengan isyarat bisindo ya. Kita lihat. Kemudian nanti kita analisis. Selamat pagi, Feby. Masih capek ya? Iya, Pak, capek habis Pak Epatet. Bapak dengar tadi pagi Feby datang terlambat. Apa benar? Iya, Pak, tadi pagi saya ada terlambat. Tak butuh awak tidak mah. Saya tapi dia. Oh begitu. Tapi Feby tahu kan jam berapa sekolah mulai? Tahu Pak, iya, tak butuh awak tidak pun. Feby pasti punya alasan kenapa Feby terlambat. Iya, Pak. Tepat, saya tidur tak berbelas. Saya hati otak berapa orang dari saya belajar. Pak Mahar juga pernah seperti itu. Lupa dengan waktu di saat kita asyik menonton film kesukaan kita. Feby juga tahu keyakinan sekolah apa yang Feby langgar. Tahu Pak, saya belajar itu orang. Benar, Feby mau memperbaiki masalah ini. Mau Pak, saya apel tapi pasti boleh dapat tidur tidak lebih tetap berapa. Tadi saya baru dia Bagus, baiklah kalau begitu. Bapak tunggu besok pagi di kelas ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Di kelas siapa ini? Selamat pagi Feby. Masih capek ya? Kelas saya bagus ya. Bapak dengar ada masalah di lapangan. Apa benar? Oh begitu. Ya, pasti Feby kesal. Bapak juga akan kesal jika menjadi Feby. Pada saat itu, Feby melakukan apa? Oh begitu. Pasti Feby punya alasan kenapa begitu. Ya wajar. Merasa nggak dihargai atau kita memiliki rasa tidak dihargai membuat kita tidak nyaman. Untungnya Feby nggak bertindak lebih jauh lagi, hanya ngomel-ngomel aja kan. Sekarang coba kita lihat lagi tindakan Feby yang ngomel-ngomel sama teman-teman satu tim di lapangan. Kira-kira
tindakan Feby itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Iya, saya itu tidak indah dan saya tidak saya. Kira-kira Feby siap atau mau memperbaiki masalah ini? Ya, itulah pentingnya saling menghargai. Baiklah kalau begitu, ayo kita pikirkan bagaimana cara kita memperbaiki masalah ini. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu apa yang saya lakukan dengan salah satu murid saya di kelas saya dalam penerapan budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Memang penerapannya tidak semua murid dapat melakukan itu. Ada murid saya yang terkendala di komunikasi, salah satunya yaitu Najwa, kemudian Siti Anissa. Dua siswa ini komunikasinya baik CB ataupun secara komtal belum terbentuk secara utuh, masih jauh. Tapi dibantu dengan gambar ataupun dibantu dengan tulisan sederhana, insya Allah mereka bisa. Kira-kira Bapak Ibu terbayang tidak? Terbayang tidak? Terbayang. Bisa nggak di kelasnya melakukan atau nggak perlu maksudnya jangan restitusi dulu atau buangan segitiga restitusi dulu, minimal kitanya aja dulu yang memiliki budaya positif. Insya Allah anak juga ikut terbawa oleh kita. Karena apa? Karena kita sebagai teladan bagi anak-anak. Kita sebagai pamong, kalau kata Ki Hajar Dewantara, kita hanya sebagai pamong. Salah satu pamongnya yang disebutkan tadi oleh Bu Puji, Ingarso Sungtulodo, Madyo Mangunkarso, Tutuli, Handayani. Dari ketiga poin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pamong juga kita sebagai teladan. Sebagai teladan itu sudah pasti dicontoh dan ditiru oleh muridnya. Baik Bapak Ibu, materinya sudah selesai. Namun memang karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 Belum Pak, baru selesai halaman 43 5 menit. Adakah hal yang ingin ditanggapi, dikoreksi atau ditanyai? Boleh Bapak Ibu, ada waktu sekitar 5 menit sampai 12.15. Nanti terakhir Bapak dan Ibu membuat refleksi ya. Membuat refleksi, nggak usah panjang-panjang. Nanti saya kirim link Google Drive-nya. Seperti biasa refleksinya ada peristiwa, ada perasaan yang kita miliki, ada pembelajaran, itu kemudian ada penerapan ke depan seperti apa dari apa yang saya sampaikan. Secara jujur saja Bapak Ibu. Kalau memang apa yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak paham, tuliskan aja. Bebas. Ada hal yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Langsung aja ini dulu. Langsung. Sudah soma Pak. Nanti jam 1 kita lanjut lagi ke kantor Pak. Mau nanya? Enggak, mau yang saya dapat uang itu yang tadi. Mohon maaf Pak Kiri. 1 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahar. Ini sebuah apa ya? Hari ini mungkin ada yang berbeda ya hari ini, terutama melihat teman sejawat, teman saya sendiri yang
Kalau dulu saya tahu Pak Mahar ini kalau bicara di depan itu masih sering grogi, terus masih balelo, tapi sekarang sudah luar biasa. Ini mungkin patut kita contoh ya semuanya. Ada teman yang bisa menggantikan Pak Agus nanti ya. Tepuk tangan untuk Pak Mahar. Udah gitu aja. Belum ya Pak. Ini Pak Mahar mengenai budaya positif ya. Budaya positif itu kan kalau kita mungkin berada di lingkungan sekolah, otomatis kan budaya positif ini harus disetujui oleh penyelenggara sekolah. Yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Mahar, mulai dari guru, kepala sekolah, siswa, kemudian juga orang tua. Nah ini budaya sekolah itu kan harus kita terapkan dan ada semacam tolak ukur atau apa yang akan dicapai nantinya budaya sekolah itu harus ya, terutama budaya sekolah yang tadi sudah kita laksanakan dan sudah disepakati, contoh misalnya pembiasaan, itu budaya positif. Kemudian juga pembiasaan itu, kemudian juga berbicara dengan bahasa yang baik kepada anak atau kepada siapapun, dan tentunya di dalam kelas bagaimana cara kita mengelola kelas menjadi sebuah budaya yang positif. Nah ini saya langsung aja yang di dalam kelas ya, bagaimana mengelola budaya kelas itu agar menjadi budaya yang positif. Nah itu yang harus kita sepakati bersama. Guru masing-masing punya seni, karena guru adalah seniman di kelasnya masing-masing. Nah tentu budaya positifnya itu akan muncul sesuai dengan apa yang anak-anak lihat dan diperagakan oleh guru. Nah itu yang ingin saya sampaikan dan saya akan Pak Mahar. Apakah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini muncul dari kita sendiri atau muncul dari anak-anak? Pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah budaya positif ini juga harus ada kaitannya atau ketersambungannya dengan kondisi anak yang berada di luar sekolah, contoh di rumah. Nah seperti itu, yang tadi sudah diperagakan oleh Pak Mahar kan itu baru di dalam kelas ya, di luar kelasnya seperti apa, karena tadi saya melihat kasus Pebi, dia sebetulnya merasa masih tidak enak dengan kondisi dia dengan teman-temannya. Nah berarti kalau dia di luar kelas, dia belum terkondisikan, karena dia belum sampai ke situ Pak Mahar. Di dalam itu baru menyampaikan ke PEBI itu sendiri, tapi PEBI sendiri melaksanakan di luar itu belum tersampaikan. Mungkin itu Pak Mahar ya. Jadi itu apakah budaya positif itu harus kita sepakati oleh dibuat oleh kita sendiri atau muncul dari anak-anak, kemudian juga harus ada keterkaitannya dengan di rumah, dan yang dicontohkan oleh Pak Mahar tadi, apakah lebih baik memperbaiki budaya positif itu PEBI dengan anak-anaknya dulu atau PEBI-nya dulu? Nah seperti itu. Terima kasih Pak Mahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dede. Luar biasa, tanggapannya juga luar biasa. Pada Pak Dede juga tahu saya dari... kalau lagi lapar emang muncul gitu ya. Cuma kasihan ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain udah gorok-gorok kepala. Pak Yudi juga kok nggak selesai. Ya. Jadi yang pertama, apakah budaya positif ini perlu disepakati oleh warga sekolah lainnya? Memang budaya positif ini sebenarnya proses kolaborasi, Pak Dede. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya murid, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya TU, bukan hanya orang tua murid. Jadi budaya sekolah ini perlu disepakati oleh semua warga sekolah. Dan munculnya juga, kalau budaya sekolah yang positif ini kan, ambil satu contoh misalnya mengenai peraturan sekolah yang kita rubah menjadi keyakinan sekolah. Nah ini munculnya dari semua warga sekolah. Sekolah kita ini ingin seperti apa sih? Apakah ingin saling menghargai? Muncul saling menghargai. Apakah ingin sekolah ini bersih dari sampah? Muncul kebersihannya di keyakinan itu. Nah itu yang muncul dengan sendirinya itu kita sepakati bersama. Jadi ada nanti prosesnya curah pendapat, baik guru, murid, kalau murid itu mungkin mampu, orang tua.
Ya hal-hal yang disepakati itu kita jadikan keyakinan sekolah, dan harapannya dengan muncul dengan sendirinya kalau kita melihat teori motivasi tadi, bahwa ada motivasi intrinsik yang muncul dari dalam, bahwa itu muncul dengan sendirinya itu kita bisa menghargai itu, bahwa itu hasil kita, itu kesepakatan kita. Jadi kita nggak susah-susah lagi memikirkan konsekuensinya apa atau hukumannya apa, karena itu semua muncul dari kita, untuk kita, dan kita laksanakan seperti itu. Kemudian yang kedua apa tadi pertanyaan sih? Apa budaya positif itu, apakah kalau di kelas ya, tadi Pak Man mencontohkan di kelas, apakah itu muncul dari anak itu? Kalau Pak Man kan melihat dari kasus ya, nah, itu nanti diciptakan budaya positif, atau kita yang membuat itu? Oh iya. Jadi budaya positif di kelas juga hubungannya dengan contoh tadi yang saya contohkan itu kan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan satu metode dalam memperbaiki kesalahan anak. Kita bisa melihat kesalahan anak itu dari mana? Dari pelanggarannya atau keyakinan kelasnya yang ada yang dilanggar. Nah, makanya budaya positif dalam kelas ini tentu saja yang pertama dibangun adalah komunikasi, Pak Ide. Komunikasi yang baik antara guru dengan murid seperti apa, terjalinnya komunikasi, bukan berarti komunikasi itu selalu seperti teman ya, bukan berarti seperti itu, tapi ada kali kita seperti teman, ada kali kita sebagai manajer, atau ada kali kita sebagai guru, orang tua. Nah, budaya positif yang pertama kali kalau saya di kelas biasanya itu menyusun keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, saya biasanya memancing mereka dengan harapan-harapan mereka tentang kelas seperti apa. Dari harapan-harapan itu, baru kita rumuskan ke keyakinan kelas. Munculnya keyakinan kelas dari mana? Dari warga kelas, bukan hanya dari guru. Tapi di saat karakteristik anak tunarungu kan sulit memunculkan ide ya. Itu bisa kita pancing dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ada banyak sekali semua yang itu. Nah, tapi kita harus memastikan bahwa anak itu mengerti contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, itu yang kita sepakati dimunculkan menjadi keyakinan kelas. Harapannya sama seperti tadi, bahwa itu muncul di dalam diri, dan kalau dari dalam diri sendiri itu kita pasti akan menghargai itu. Kemudian terakhir Bu In, bentar ya. Kemudian terkait lagi dengan terkait lagi dengan video saya yang tadi, kok tidak dimunculkan sih hasilnya ya? Karena hasilnya itu tidak harus hari itu, Pak Ede. Jadi kita memberikan waktu kepada murid, karena murid itu punya solusi, memperbaiki apa kesalahannya, kita persilahkan mereka untuk kembali ke kelompoknya. Kita tidak pisahkan mereka dari muridnya dari anak-anak, tidak. Hanya di saat kita melakukan komunikasi atau melakukan restitusi itu hanya terpisah, tapi kita kembalikan lagi ke mereka, ke kelompoknya, dan solusi-solusi yang didapat dari murid tersebut dilaksanakan oleh murid itu sendiri. Jadi kita berikan waktu di saat hari itu. Nanti kita bisa mengontrolnya di kemudian hari, bagaimana hubungan mereka antar teman. Sudah baik atau belum, kalau dengan contoh saya tadi seperti yang kesal karena tidak kebagian bola di saat main basket misalnya gitu. Atau untuk yang kesiangan, kita kembalikan lagi kan, silahkan pikirkan solusinya besok mau datang siang atau tidak. Kita lihat besok paginya datang siang atau sudah memperbaiki diri. Kalau belum memperbaiki, kita lakukan lagi terus, lakukan sampai anak tersebut memperbaiki dirinya sendiri. Begitu. Ya, ada lagi Pak Ede? Banyak ya. Masih banyak ya. Tapi yang lain kan. Yang lain takut lapar ya, udah jam 12. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa dicukupkan, diakhirkan materi hari ini dan nanti dilanjutkan di sesi kedua mengenai Canva oleh Bu Elsa dan Bapak Tosi. Gimana? Apakah bisa diakhiri? Apakah bisa ditutup? Apa mau kewer-kewer lagi? Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa.